Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rifa Lesta Aryani SPD MPD dan Ibu Rifa Rizkiani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kepribadian guru dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salamnya semoga kita tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Baik, langsung saja. Untuk hari ini kita akan membahas tentang teori kognitif menurut George Kelly dan Jean Piaget. Nah, untuk kelompok 3 ini beranggotakan 2 orang. Yang pertama itu ada saya sendiri, Salsabila Chandra Nuranita dengan NIM 12120500157, dan juga ada rekan saya Sarah Nur Aliza dengan NIM 12120500159. Untuk submateri yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu tentang teori perkembangan teori kognitif menurut George Kelly dan juga Jean Piaget. Nah, di sini itu di masing-masingnya itu akan dipaparkan pula biografi, terus konsep dasar, implikasi serta kelebihan dan kekurangan dari teori-teori tersebut. Nah, kita langsung masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu sebelum masuk ke dalam pembahasan menurut para tokoh-tokoh tersebut, kita harus mengenal terlebih dahulu definisi kognitif. Nah, apa sih definisi kognitif itu? Mungkin teman-teman suka sering mendengar apa itu kognitif. Itu akan berhubungan dengan pemikiran kita. Jadi kognitif itu berasal dari bahasa Latin cogniter yang memiliki arti berpikir. Jadi menurut definisi itu kognitif itu mengacu atau segala hal yang terkait dengan kognisi atau pengetahuan faktual yang bersifat empiris gitu. Nah, sekarang kita langsung masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu teori kognitif menurut George Kelly. Nah, sebelum itu saya akan membacakan terlebih dahulu biografi beliau. Beliau ini lahir di Kansas tahun 1905. Nah, beliau juga merupakan anak tunggal dari keluarga yang sangat religius. Ayahnya itu seorang pemuka agama di sana. Nah, terus pada 1930 beliau itu mengikuti studi sosiologi dan perburuan di University of Edinburgh, Scotland. Nah, minat psikologi itu muncul setelah membaca artikel Fern. Fern itu salah satu tokoh sebelumnya. Nah, selama 9 bulan beliau itu mendalami psikologi dan meraih gelar doktoral dari Universitas Iowa. Nah, lalu selama 12 tahun beliau itu fokus pada bidang pendidikan dan mengembangkan konseling klinis di Kansas Barat. Terus selama 1 tahun beliau mengabdi di University of Maryland. Nah, selanjutnya bisa teman-teman baca di slide. Beliau juga selama Perang Dunia Kedua mengembangkan klinik berjalan di Kansas dan juga menjadi seorang psikolog terbang. Nah, lalu di akhir hidupnya beliau itu meninggal dunia pada tahun 1967. Selanjutnya ada konsep dasar teori perkembangan kognitif yang diungkapkan oleh George Kelly. Nah, beliau itu memiliki pandangan yang berbeda dari tokoh-tokoh lain. Beliau itu mengusung konsep baru. Jadi yang lebih unik dan berbeda dari tokoh sebelumnya. Tokoh-tokoh sebelumnya kan sempat mengungkapkan bahwa kepribadian itu ada yang menurut lingkungannya, ada juga yang psikoanalisis atau tingkah laku. Nah, kalau George Kelly ini membuat pandangan baru tentang kepribadian. Nah, lalu beliau tuh dalam teorinya dia tuh berpandangan bahwa
dia tuh mengembangkan sistem konstruk individual. Jadi dia tuh menerapkan persepsi individu terhadap lingkungan sekitar, lalu mengantisipasi peristiwa yang akan datang. Nah, kemudian, ini yang merupakan konsep utama, bisa dibilang seperti itu. Jadi George Kelly ini memiliki pandangan tentang teori kognitif tuh konstruk personal atau pendekatan konstruktif. Nah, ini tuh meliputi memahami, memprediksi, menjelaskan. Itu bisa untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain, untuk orang di sekitarnya. Nah, jadi intinya menurut George Kelly itu individu itu sama dengan peneliti. Jadi orang-orang yang ada kepribadian orang-orang tuh sebenarnya seorang peneliti gitu. Lalu, ada juga konsep yang terkenal untuk pandangan George Kelly itu ada konstruktif alternatif. Nah, di sini tuh maksudnya seorang dapat terus mengubah teori dan hipotesisnya. Jadi nggak akan terus seperti itu gitu, yang bisa saja berubah. Nah, lalu individu tidak dikontrol oleh konstruknya. Lalu individu bebas untuk mengubah, mengganti dengan alternatif lain berdasarkan fakta-fakta dan pengalaman yang berlangsung. Gitu. Lalu, untuk penelitian yang dilakukan oleh teori kognitif George Kelly ini, jadi objek penelitiannya tuh individu atau manusia. Jadi beliau tuh mengumpulkan sekelompok individu gitu. Lalu ada teknik penelitiannya. Nah, di sini tuh perbandingan apa? Perbandingan antara kelompok-kelompok individu itu. Jadi misal nih di dalam ada anak yang ingin mengamati 3 orang. 3 orang itu misal ada 2-nya tuh orang yang membuat pengaruh baik untuk dia, misal seperti 1 orang jujur, 1 orang berani, yang 1 orang lagi penakut misal. Nah, itu tuh berarti sudah membuktikan bahwa si anak itu tuh udah bisa mengkonstruk atau mengamati gitu orang-orang di sekitarnya. Nah, cara kerjanya gimana? Untuk cara kerjanya, di sini tuh ada 3. Yang pertama itu penggolongan dari kelompok individu itu. Nah, selanjutnya ada pengamatan. Jadi si subjek itu akan mengamati setiap individu dari kelompok itu. Nah, lalu ketika dia sudah mengamati, sudah menemukan konstruk dia, lalu dia akan membuat suatu kesimpulan. Jadi dia tuh akan mengungkapkan suatu kesimpulan yang dia rasakan gitu. Oke, yang selanjutnya ada fundamental postulate. Nah, di sini tuh maksudnya perilaku bergantung pada bagaimana individu mengantisipasi peristiwa di masa lalu. Jadi ada dalam perkataan George Kelly, proses psikologi kita tergantung pada konstruk yang kita buat. Jadi balik lagi, apa yang kita buat untuk mengamati, menilai seseorang gitu. Oke, selanjutnya ada kategori konstruk. Yang pertama itu ada core atau inti, itu tuh maksudnya konstruk dasar dari fungsi individu. Selanjutnya yang kedua ada periferal atau bisa diartikan pinggir atau luar. Maksudnya itu konstruk yang dapat diubah tanpa modifikasi mendasar, serius, dan konstruk inti. Selanjutnya ada permeable atau dapat ditembus. Konstruk ini tuh terbuka, dapat menerima elemen-elemen yang baru. Selanjutnya ada impermeable atau tak tembus, bisa dibilang juga tertutup. Konstruk ini tuh menolak elemen-elemen baru. Selanjutnya ada tight atau rapat. Ini tuh maksudnya konstruknya tidak dapat mengubah-ubah prediksi. Selanjutnya ada loose atau longgar.
maksudnya konstruk di mana individu mengharapkan suatu hal dalam satu waktu dan hal yang berbeda dalam kondisi yang sama. Selanjutnya ada verbal. Verbal itu konstruk yang mempunyai simbol kata yang konsisten. Dan yang terakhir ada preverbal atau konstruk di mana individu belum mempunyai simbol kata yang konsisten. Beda halnya dengan yang tadi verbal. Terus konstruk ini dialami atau dipelajari individu sebelum perkembangan masa bayi atau masa kanak-kanak. Oke, materi selanjutnya adalah prinsip atau corollary dari teori George Kelly. Nah, yang pertama itu ada construction corollary atau prinsip konstruksi. Nah, ini maksudnya individu secara terus-menerus membangun dan merevisi konstruk kepribadian mereka sebagai hasil dari pengalaman. Jadi misalnya tuh ada seorang anak nih, ada seseorang yang menyalakan alarm. Nah, terus di hari-hari selanjutnya dia tidak mengulangi hal itu karena dia rasa alarm itu akan tetap berbunyi ketika waktu yang tepat itu. Nah, selanjutnya ada the individuality corollary atau prinsip individualitas. Nah, di sini maksudnya setiap orang memiliki konstruk pribadi unik yang mereka gunakan untuk memahami dunia. Meskipun beberapa konstruk dapat mirip, setiap individu memiliki pandangan unik tentang realitas mereka. Nah, di sini contohnya itu ada seseorang yang sedih karena diputuskan oleh pacarnya. Nah, sedangkan temannya justru malah senang setelah diputuskan oleh pacarnya. Gitu ya, teman-teman. Terus yang selanjutnya ada the organization corollary atau prinsip organisasi. Maksudnya itu konstruk pribadi individu dikelompokkan menjadi berbagai sistem yang lebih besar dan lebih kompleks. Lalu konstruk ini membentuk pemahaman individu tentang berbagai aspek kehidupan mereka. Nah, di sini itu contoh dari penerapannya ada seseorang yang menganggap dirinya merupakan kalangan bawah yang miskin dan tidak mempunyai apa-apa. Dengan anggapan tersebut, seseorang itu merasa tidak pantas apabila berteman dengan anak-anak yang berstatus menengah ke atas. Jadi dia tuh merasa insecure gitu dengan persepsinya sendiri. Selanjutnya ada the dichotomy corollary. Maksudnya prinsip dikotomi, yaitu konstruk pribadi individu itu dapat berlawanan dan kontradiktif satu sama lain. Misalnya seseorang dapat memiliki konstruk positif dan negatif tentang orang tertentu. Contoh nih dalam kehidupan sehari-hari, ada pada saat penerimaan maba atau mahasiswa baru, ada seorang anak yang memperhatikan anak lain atau maba lain nih. Terus dia beranggapan bahwa orang itu tuh orang yang jutek, sinis, pilih-pilih teman. Nah, setelah kenal tuh akhirnya mereka tuh berteman akrab. Lalu kita sebut saja orangnya adalah siapa ya? Sarah misalnya. Sarah tuh mengubah pendapat awalnya tentang Aul. Dia tuh yang awalnya dia menilai Aul itu sinis, dan kesini persepsi itu berubah. Nah, selanjutnya ada the ring corollary atau prinsip perentang. Nah, maksudnya itu konstruk pribadi dapat digunakan untuk memahami
berbagai situasi atau hanya berlaku untuk situasi tertentu. Beberapa konstruk memiliki rentang yang lebih luas daripada yang lain. Nah, maksudnya apa? Di sini itu ada sebuah contoh ya. Contohnya dalam sebuah acara penerimaan maba mahasiswa baru, seluruh mahasiswa diwajibkan untuk memakai jilbab, tetapi peraturan tersebut tidak berlaku pada mahasiswi yang non-muslim. Selanjutnya adalah Selanjutnya ada the experience corollary atau prinsip pengalaman. Nah, maksudnya individu itu memeriksa konstruk pribadi mereka melalui pengalaman nyata. Mereka menguji konstruk-konstruk ini dalam situasi-situasi kehidupan sehari-hari. Nah, maksudnya apa? Seperti yang disebutkan itu tadi experience. Jadi, ini bisa kita contohkan pada seorang siswa nih. Misal ada namanya Intan. Intan itu adalah orang yang malas-malasan. Terus Intan itu tidak pernah mengerjakan tugas di rumah, tetapi dia mengerjakannya pas sampai di sekolah dan menyontek pekerjaan temannya. Hal tersebut tuh sudah tidak dilakukan lagi oleh Intan pada saat kuliah karena jumlah tugas seorang mahasiswa itu lebih banyak dibanding dengan tugas siswa, dan mustahil untuk Intan mengerjakannya di kelas, tetapi seperti pada saat SMA dulu. Nah, selanjutnya ada the modulation corollary. Nah, atau prinsip modulasi. Di sini tuh individu dapat mengubah atau memodifikasi konstruk pribadi mereka ketika pengalaman baru atau informasi baru muncul. Nah, ini tuh maksudnya jadi persepsi mereka itu bisa berubah seiring memodifikasi gitu. Nah, contohnya ada seorang anak mencari batu. Nah, jika dia tidak menemukan palu, konstruk benda untuk memalu tersebut mencakup jenis permeable. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah the fragmentation corollary atau prinsip fragmentasi. Nah, di sini itu individu mungkin mengalami ketidaksepakatan antara konstruk-konstruk pribadi mereka yang dapat menghasilkan kebingungan atau konflik. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke implikasi dari teori kognitif George Kelly. Nah, yang pertama ada atmosphere of experimentation. Nah, ini tuh menciptakan suasana yang mendorong eksperimen dan penerimaan terhadap hipotesis yang diajukan. Yang kedua ada provision of new element. Maksudnya elemen-elemen inovatif dapat dikenalkan kepada klien dalam lingkungan bimbingan dan konseling yang aman. Untuk yang ketiga ada validating data available. Nah, ini tuh maksudnya memberikan kesempatan kepada klien untuk memverifikasi keabsahan data yang ada sehingga mereka dapat membentuk atau mengubah konstruksi mereka menjadi lebih konstruktif. Untuk materi selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari teori kognitif George Kelly. Nah, kelebihannya itu yang pertama, menekankan pentingnya sistem kognitif dan konstruk kepribadian. Yang kedua, mampu menangkap keunikan individu secara menyeluruh. Yang ketiga, mengembangkan teknik penilaian baru yang menarik dan relevan secara teoritis. Nah, selanjutnya terdapat pula kekurangannya. Yang pertama, mengabaikan beberapa aspek penting seperti emosi dan motivasi. Yang kedua, belum sepenuhnya tergabung dalam riset utama terkait dengan psikologi kognitif pribadi. Dan yang terakhir itu memiliki dampak yang terbatas sebagai panduan tindakan
karena George Kelly sangat mengandalkan logika umum dalam praktik terapinya. Untuk materi selanjutnya adalah teori kognitif menurut Jean Piaget yang akan dijelaskan oleh Sarah Nur Aliza. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya Sarah Nur Aliza yang akan menjelaskan materi mengenai teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Di sini ada biografi singkatnya. Beliau lahir tanggal 9 Agustus 1896 di Swiss dengan latar belakang keluarga intelektual. Jadi ayahnya itu seorang sejarawan bernama Arthur Piaget yang merupakan seorang profesor sastra dalam bidang sejarah. Sedangkan ibunya ini bernama Rebecca Jackson yang terkenal sebagai sosok dinamis, cerdas, dan juga beriman. Beliau meraih gelar doktor dalam biologi pada usia 22 tahun setelah studi di Universitas Zurich. Kemudian beliau bergeser minat ke psikologi perkembangan. Jadi beliau ini dikenal memang tokoh psikologi pendidikan, cuman dia sendiri menyebut dirinya tokoh epistemologi genetik. Kemudian mengembangkan teori perkembangan kognitif anak-anak dengan 4 tahap utama yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Karyanya memengaruhi pendidikan anak-anak, psikologi perkembangan, dan psikologi kognitif. Nah, teori Piaget ini menjadi dasar penting dalam pemahaman tentang perkembangan anak. Salah satu tokoh paling berpengaruh dalam psikologi perkembangan anak. Kemudian beliau menikah dengan psikolog Valentin bernama Catenay pada tahun 1923 dan memiliki 3 anak, yaitu 3 anak dan semuanya 3 putri. Dan menariknya ini, beliau ini meneliti tentang psikolog perkembangannya itu, dan yang ditelitinya itu anaknya sendiri. Jadi beliau ini punya 3 putri, dan tentang lahirnya anak beliau itu masing-masing 1 buku gitu. Objek penelitiannya itu anaknya sendiri gitu. Kemudian beliau meninggal pada tahun 1980, tetapi warisannya tetap memengaruhi dunia pendidikan dan psikologi hingga saat ini. Next. Selanjutnya yaitu konsep dasar teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif anak bergantung pada cara mereka berinteraksi dengan lingkungan mereka. Tujuan utama teori Piaget adalah menjelaskan mekanisme dan proses yang membuat bayi dan anak-anak tumbuh menjadi individu yang mampu berpikir secara analitis dan menggunakan hipotesis. Jadi teori kognitif menurut Jean Piaget ini sebenarnya ngebahas gimana cara pikiran anak-anak berkembang dan gimana mereka belajar. Kurang lebih seperti itu. Ada 3 komponen dasar teori kognitif menurut Piaget. Yang pertama yaitu skema. Skema ini merupakan cara otak individu mengatur informasi dan memberi petunjuk tentang cara merespon rangsangan dan data yang masuk. Misalnya, ketika anak-anak mencoba memahami dunia, otak mereka akan secara bertahap mengembangkan skema. Dan skema ini terus berkembang gitu. Selanjutnya yaitu proses adaptasi. Proses adaptasi adalah konsep kunci dalam teori Piaget. Ini melibatkan 3 komponen utama: asimilasi atau pengetahuan baru sesuai dengan skema yang ada, akomodasi atau skema disesuaikan dengan informasi baru, dan equilibrium atau keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Jadi asimilasi itu kayak pas kita nambahin pengetahuan baru yang mirip sama yang udah kita tahu. Kalau akomodasi itu kayak kita harus ubah pikiran kita atau bikin yang baru buat
nampung informasi baru yang beda dari yang udah ada gitu. Nah, kalau equilibrium itu kayak seimbangnya antara asimilasi dan akomodasi. Jadi informasi baru cocok dengan apa yang udah kita tahu. Kalau kalau nggak seimbang, berarti ada yang nggak nyambung antara yang baru dan yang udah ada dalam pikiran kita. Yang selanjutnya yaitu tahap perkembangan kognitif. Ada 4 tahap. Yang pertama tahap sensori motor, yang kedua tahap praoperasional, yang ketiga tahap operasional konkret, dan yang terakhir tahap operasional formal. Terkait sama waktunya itu misal kayak 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 7 tahun, dan seterusnya itu tidak perlu jadi permasalahan karena menurut Piaget sendiri, memang pada dasarnya di perkembangan itu beda-beda antara individu satu dengan yang lain. Ada yang perkembangannya itu cepat dan mungkin ada yang lambat. Jadi rentan waktunya itu bisa aja berbeda-beda. Berikut penjelasan mengenai tahap perkembangan kognitif. Yang pertama itu tahap sensori motorik, 0 sampai 2 tahun. Nah, pada tahap ini kognitif belum Nah, pada tahap sensori motorik ini, kognitif anak belum berkembang atau belum matang, sehingga yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan itu dari refleks, dari panca indera dan gerak. Dan disitulah bayi mendapatkan pengetahuan, terbangun skema di dalam dirinya itu. Jadi, misalnya mendengar suara ibunya, terus mendengar suara yang lain. Nah, itu terbangun skema di kepalanya itu. Oh, ini adalah suara ibu saya, dan oh, ini suara yang lain gitu. Selanjutnya yang kedua yaitu tahap praoperasional, 2 sampai 7 tahun. Sini ada istilah-istilahnya yang harus kita pahami. Nah, eh, tahap praoperasional. Pra itu kan sebelum ya artinya. Nah, operasional itu menunjukkan operasi-operasi kognitif. Jadi pada tahap ini tuh anak udah bisa mikir tentang hal-hal di luar dirinya sendiri. Tapi pikirannya masih agak berantakan. Mereka udah bisa paham dunia sekitarnya dengan pakai tanda-tanda atau simbol. Tapi cara mereka mikir tuh masih kacau gitu. Nggak tetap dan nggak masuk akal. Nah, ada beberapa ciri-ciri di tahap ini yang harus kita ketahui. Di antaranya yang pertama, transductive reasoning. Transductive reasoning ini di mana anak mengambil kesimpulan berdasarkan hubungan yang tampak secara korelasional tanpa memahami hubungan sebab akibat yang sebenarnya. Contohnya tuh eh, ada anak yang ngebayangin kalau setiap kali dia pakai baju merah, dia pasti dapat es krim. Nah, pas dia pengen es krim lagi, dia jadi mikir buat pakai baju merah lagi. Dia kira kalau gitu bakal dapat es krim lagi. Padahal sebenarnya nggak ada hubungannya sama baju merah. Cuman kebetulan aja dimakan, eh, be- ke- kebetulan aja dia makan pas pakai baju merah. Jadi dia asalnya mungkin aja gitu. Padahal nggak ada penjelasan ilmiahnya, gitu. Yang kedua yaitu egosentrisme. Nah, egosentrisme itu salah satu hal yang biasa banget terjadi pada anak-anak menurut pemikiran Piaget ini. Jadi mereka cenderung lihat dunia hanya dari pandangan mereka sendiri dan susah banget ngertiin pandangan orang lain gitu. Misalnya, anak yang lagi egosentrisme itu suka ngobrol sendiri. Jadi mereka cerita tentang diri mereka sendiri, terus pengalaman mereka sendiri tanpa dengerin atau peduliin sama yang lain gitu.
Selanjutnya yaitu animisme. Animisme ini adalah benda mati yang diyakini mampu bertindak seperti makhluk hidup. Kayak anak kecil kan suka bawa boneka gitu. Nah, mereka tuh kayak ngajak ngobrol boneka itu seakan boneka itu mempunyai kehidupan sama seperti dirinya gitu. Jadi menganggap semua benda mati itu sama seperti dirinya gitu di dalam pikiran anak itu. Nah, yang selanjutnya itu artifisialisme. Artifisialisme ini mengacu pada kepercayaan anak-anak bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh manusia atau memiliki sifat manusiawi. Nah, jadi artifisialisme itu seperti pikiran anak-anak yang ngebayangin kalau semua benda di dunia itu entah dibikin manusia atau punya sifat kayak manusia gitu. Misalnya adalah pelangi. Pelangi itu di dalamnya enggak, misalnya pelangi. Nah, di dalam pikiran anak-anak itu mereka ngebayangin kalau pelangi itu dilukis atau diwarnai di langit gitu. Seperti seperti ya seperti itu pokoknya. Nah, Yang selanjutnya yaitu perceptually bound. Perceptually bound ini mengacu pada situasi di mana berbagai atribut atau ciri-ciri dari objek atau peristiwa tertentu saling terkait atau tergabung dalam pengalaman. Jadi anak-anak itu menilai sesuatu berdasarkan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar gitu. Contohnya tuh kalau ada anak punya mainan yang mirip-mirip, misalnya warna atau bentuknya sama, bisa jadi mereka taruh mainan itu bareng-bareng gitu. Misalnya semua mobil truk mereka dimasukin ke satu kotak karena kelihatannya sama-sama mobil truk gitu. Jadi mereka ngelihatnya dari tampilannya yang sama gitu. Yang selanjutnya itu mental eksperimen. Mental eksperimen ini adalah cara anak-anak belajar dan berkembang dalam memahami dunia di sekitar mereka. Mereka mencoba melakukan tindakan untuk mencari jawaban dari masalah yang mereka hadapi. Contohnya tuh kayak misalnya anak-anak baca buku atau dengar cerita. Nah, mereka bisa bikin gambaran di pikiran mereka tentang tokoh, tempat, dan kejadian dalam cerita itu. Nah, ini bikin mereka lebih paham ceritanya dan bisa ngebayangin sendiri gitu. Jadi otak mereka jadi lebih kreatif dan bisa bikin cerita-cerita sendiri. Dan yang terakhir yaitu centration. Centration itu pemusatan perhatian pada satu dimensi dan mengabaikan dimensi yang lainnya. Jadi mereka fokus pada satu ciri yang menarik perhatian mereka dan mengabaikan ciri-ciri yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu tahap operasional konkret. Jadi Yang selanjutnya yaitu tahap operasional konkret, usia 7-11 tahun. Jadi tahap operasional konkret ini kayak upgrade dari tahap praoperasional, yang artinya ada perubahan positif yang bikin anak-anak lebih pintar dalam berpikir. Di tahap operasional konkret ini animisme dan artifisialismenya berkurang, egosentrisme dalam cara berpikir anak juga berkurang, mampu berpikir secara lebih terarah dan teratur. Tahap selanjutnya yaitu tahap operasional formal, usia 11 tahun ke atas. Mampu berpikir abstrak tanpa perlu bergantung pada objek atau peristiwa konkret, penalaran hipotetik dan deduktif, menjabar konsep-konsep abstrak menjadi lebih rinci. Nah, di tahap ini tuh setelah mencapai umur 12 tahun atau lebih, anak-anak masuk ke fase baru dalam perkembangan mereka. Nah, di fase ini mereka bisa gabungin operasi konkret yang mereka udah punya buat bikin operasi yang lebih rumit. Jadi mereka bisa mikir abstrak tanpa harus tergantung sama objek atau peristiwa nyata gitu. Mereka juga jadi lebih pintar ngertiin argumen yang kompleks tanpa bingung begitu. Selanjutnya yaitu implikasi teori kognitif Jan Piaget. Ada 5 implikasi. Yang pertama,
pendidikan anak. Nah, kita sebagai calon guru dan calon orang tua bisa lebih ngertiin cara anak-anak belajar. Jadi bisa ngajar mereka sesuai dengan tahap perkembangan pikiran mereka. Misalnya kita bisa ngajar matematika yang lebih abstrak ke anak yang udah siap dan gak ngeluarin konsep yang terlalu rumit buat yang belum siap. Yang kedua yaitu kurikulum dan metode pengajaran. Kurikulum dan metode pengajarannya juga bisa diatur berdasarkan tahap perkembangan anak biar lebih cocok sama kemampuan mereka gitu. Yang selanjutnya itu pengembangan kognitif menurut Piaget. Perkembangan kognitif itu nggak cuman buat anak-anak aja, tapi buat orang dewasa juga. Jadi belajar itu sepanjang hidup dan kita harus bisa adaptasi dengan perubahan di dunia. Yang selanjutnya yaitu pemahaman tentang anak-anak. Teori Piaget ini membantu kita lebih mengerti cara berpikir anak-anak. Kita jadi tahu kenapa mereka bisa mikir kayak gini, kenapa mereka bisa pikir kayak gitu, kenapa mereka juga kadang gak nyambung, dan bagaimana kita bisa bantu mereka berkembang lebih baik. Dan yang terakhir itu penelitian dalam psikologi perkembangan. Teori Piaget ini juga jadi dasar buat penelitian di bidang perkembangan anak. Nah, hasil penelitian ini membantu kita tahu lebih banyak gitu bahwa bagaimana anak-anak belajar dan berkembang. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan teori kognitif Pian Piaget. Yang pertama ada kelebihan teori kognitif Pian Piaget, ada 4 kelebihan. Yang pertama itu kontribusi penting. Teori Piaget ini telah memberikan kontribusi penting dalam pemahaman perkembangan kognitif anak-anak. Ia membantu kita memahami bagaimana anak-anak memproses informasi dan mengembangkan pemahaman tentang dunia di sekitar mereka. Yang kedua ada fokus pada tahap perkembangan. Piaget ini mengidentifikasi 4 tahap perkembangan kognitif yang berbeda yang membantu menggambarkan bagaimana anak-anak berpikir dan belajar secara berkelanjutan. Yang ketiga yaitu menekankan konstruktivisme. Nah, teori Piaget ini menekankan peran aktif anak dalam membangun pengetahuan mereka melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Ini mempromosikan pendekatan konstruktivis dalam pendidikan. Yang terakhir ada pendekatan sistematis. Piaget ini mengembangkan pendekatan sistematis untuk memahami perkembangan kognitif yang memungkinkan riset ilmiah yang lebih baik dalam bidang ini. Yang terakhir ada kekurangan teori kognitif Pian Piaget. Ada 4 kekurangan. Yang pertama, kritik terhadap usia dan tahap. Beberapa peneliti dan pendidik mengkritik pendekatan Piaget karena menggeneralisasi perkembangan anak-anak dalam tahap tertentu ke usia tertentu. Banyak anak dapat berkembang secara berbeda-beda dan perkembangan tidak selalu mengikuti tahap yang sama. Yang kedua ada kurangnya perhatian pada konteks sosial. Piaget cenderung kurang memperhatikan peran faktor sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif anak-anak. Ini telah menjadi perhatian dalam teori perkembangan berikutnya. Yang ketiga ada metode penelitian yang terbatas. Piaget sering mengandalkan metode pengamatan kualitatif terhadap anak-anak dalam penelitiannya. Ini dapat menimbulkan masalah ketika mencoba mengukur secara objektif perkembangan kognitif. Dan yang terakhir ada kurangnya fokus pada perkembangan dewasa. Teori Piaget lebih berfokus pada perkembangan anak-anak daripada perkembangan kognitif dewasa. Ini membatasi relevansinya dalam menjelaskan perkembangan kognitif sepanjang rentang usia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Makasih. Oke, terima kasih kepada Sarah Nur Aliza yang telah memaparkan materinya. Lanjut kita masuk pada kesimpulan. Tadi teman-teman udah nyimak kan ya apa yang dijelaskan oleh pemateri dari kelompok 3. Nah, untuk kesimpulan materi kali ini adalah George Kelly menekankan konsep konstruksi pribadi di mana individu dianggap sebagai peneliti aktif yang membentuk pemahaman mereka tentang dunia melalui konstruksi pribadi mereka. Teori Kelly ini memberikan dasar untuk memahami cara individu membuat prediksi dan mengambil keputusan dalam berbagai konteks termasuk psikoterapi kognitif. Sementara itu, Jean Piaget
menyoroti perkembangan kognitif anak-anak melalui tahap-tahap perkembangan, menekankan proses asimilasi, akomodasi, dan adaptasi. Teori Piaget telah berpengaruh besar pada pendidikan anak-anak di seluruh dunia dan membantu dalam merancang pendekatan kurikulum yang lebih efektif. Keduanya memiliki berbeda dalam meskipun berbeda dalam pendekatan dan fokus, telah memberikan kontribusi penting untuk pemahaman kognisi manusia dan memiliki dampak besar dalam psikologi dan pendidikan. Oke, sudah selesai ya. Sampai di sini saja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Baiknya boleh diambil, buruknya boleh dibuang. Saya Salsabila Chandra selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.